Indra rasakan sholat itu ada kekhusyuan, Ustaz. Kekhusyuan dalam sholat itu. Jadi kalau kita ibadah itu kan ya tenang, karena di Islam gitu, Ustaz. Anak kayak gimana ceritanya, Ustaz? Sholat tenang, nggak ada bising-bising atau orang lain yang itu kan. Apa kabar? Alhamdulillah, ana bi khair, Ustaz. Alhamdulillah. Ini udah pandai bilang bi khair ya. Ini puasa makin cerah wajahnya ini. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Ustaz. Nah, Indra, pemirsa kita ini sangat antusias kalau sudah mendengarkan testimoni para mu'alaf. Boleh nggak diceritakan bagaimana pengalaman Indra bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana juga Indra menjalankan ibadah Ramadan di mana diwajibkan berpuasa di siang hari dan menghidupkan malamnya dengan salat-salat sunnah tarawih. Boleh diceritakan latar belakang keluarga dulu, perkenalkan dulu nama lengkapnya siapa? Nah, Ustaz. Saya itu Ustaz, anak dari Sumatera Utara, orang tua dari Sumatera Utara, dari Medan. Agak kuatkan suaranya dikit. Tapi saya dari Bengkulu, Ustaz. Dari Bengkulu. Kalau asal orang tua, bapak ibu dari Sumatera Utara, tapi lahir di mana? Di Bengkulu, Ustaz. Oh, sudah lahir di Bengkulu. Iya. Berapa orang bersaudara? Kita ada 3 saudara, Ustaz. 3 saudara. Indra anak keberapa? Anak tengah nomor 2, ada kakak perempuan di Jakarta juga, sama adik satu lagi baru tamat SMA, Ustaz. SMA. Tinggal di mana adiknya? Adiknya tinggal sama kakak juga sekarang, Ustaz. Di Jakarta. Kalau ibu di mana? Ibu di Bengkulu, Ustaz. Ayah masih hidup? Ayah enggak ada lagi, Ustaz. Dari 3 bersaudara, sudah berapa orang yang muslim? Baru anak sendiri, Ustaz. Oh, baru sendiri ya? Iya, Masya Allah. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Indra Siregar, Ustaz. Indra Siregar. Umur berapa sekarang? 21, Ustaz. 21. Pendidikan? Kuliah sekarang di PTIK, Ustaz. Sudah kita kuliahkan di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Masya Allah, mu'alaf belajar di PTIK. Antum tahu PTIK itu tempat menghafal Al-Quran, subhanallah. Kita doakan mudah-mudahan anak kita ini, amin, Indra ini bisa menjadi hafiz Al-Quran. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, Indra, sepertinya pemirsa ini penasaran ingin mendengarkan testimoni antum. Bagaimana sih latar belakangnya antum bisa mendapatkan hidayah? Boleh diceritakan? Baik, Ustaz, terima kasih waktunya. Awal tahun, kalau diceritakan kenapa bisa dapat hidayah gitu, mungkin panjang ya, Ustaz, ceritanya. Iya. Namun ada kita bahas pada saat ini bahwa ada poin-poin penting yang saya tidak dapatkan rasakan di agama sebelumnya, Ustaz. Ada poin-poin penting yang tidak dirasakan di agama sebelumnya. Apa diantaranya apa itu? Baik, Ustaz. Pertama, ana itu belajar perbandingan agama dulu, Ustaz. Subhanallah. Ya. Belajar perbandingan agama itu sendiri dari baca buku atau ada gurunya? Jadi dari SMP itu saya disekolahkan di asrama Kristen. Oh ya. Jadi di situ kita belajar itu buku itu kan. Oh, perbandingan agama. Ya. Dari di situ, dan Nana waktu SMA di situ makin suka nonton di video YouTube gitu, Ustaz. Oh, YouTube siapa yang sering suka ditonton dulu? Dulu itu Ana suka nonton Felix Xiao. Oh, Felix Xiao. Felix Xiao. Dari Buddha itu. Iya, Ustadz Muntaginting itu sama perbandingan siapa Ustadz internasional itu, Ustadz? Zakir Naik. Zakir Naik, Ustadz. Kalau dulu pernah lihat video-video saya nggak? Yang debat-debat? Ada, Ustadz, ada. Ada juga. Sama Ustadz Insan Moko Ginta. Insan Moko Gintang, sama yang orang Batak satu itu, Ustadz. Orang Batak ya. Si Tumorang. Oh, Munzir Situmorang. Ustadz Munzir Situmorang. Ana nonton itu, Ustadz. Full yang debat 1 jam itu, Ustadz. Masya Allah. Terus dari hasil belajar perbandingan agama itu apa yang diperoleh? Dari belajar perbandingan itu mungkin Allah takdirkan ada teman ana yang jelasin tentang Islam, Ustaz. Jadi ana tanya. Teman itu muslim? Iya, teman ana muslim, dan dia alumni pondok pesantren juga. Alhamdulillah dia paham juga ilmu agama. Jadi dia ana ajak dialog. Alhamdulillah ana sepikiran. Oh gitu, gini-gini agama gini-gini. Materi apa waktu itu yang dia sampaikan sehingga berkesan bagi Indra? Tentang ketauhidan, Ustaz. Tentang ketauhidan. Jadi di agama ana yang sebelumnya itu bahwa menganggap itu hanya seorang nabi. Bukan, Nabi Isa itu Tuhan berarti. Iya, kita di Islam menganggapnya seorang nabi. Nabi ya. Nah, namun di agama sebelumnya menganggap Tuhan. Nah, di situ keplesetnya, Ustaz. Jadi Anda belajar di situ perbandingan bahwa
dalilnya di sini di Alkitab ada, dalilnya di sini saya kumpulin, dan akhirnya Ketemu. nah, gitu Ustaz. Ada kesimpulan. Ada kesimpulan dan saya lebih percaya gitu Ustaz. Dengan Islam itu. Alhamdulillah. Dan akhirnya tamat SMA di bulan Ramadan tahun lalu saya putuskan untuk masuk Islam saya. Dan ntar itu tadi kan poin pertama. Katanya kan ada beberapa poin. Iya Ustaz. Poin pertama kan karena belajar perbandingan agama, dan perbandingan agama itu yang paling mengesankan adalah dari aspek tauhidnya. Ya, tauhid Ustaz. Iya. Terus poin yang kedua apa kira-kira? Poin kedua itu tulisan Al-Qur'an Ustaz. Tulisan Al-Qur'an. Iya, Ustaz. Apa itu Al-Qur'an? Kenapa? Jadi ada sebuah hari di waktu SMA itu main ke rumah teman Ustaz. Ya. Anak dengar ibunya ngaji Ustaz. Ibunya mengaji. Ibunya ngaji. Lalu ketika ibunya selesai ngaji, anak tanya Ustaz sama anaknya, itu mama itu baca apa itu? Kok aku baru pernah dengar gitu kan? Selama ini nggak pernah dengerin kayak gitu. Oh, itu yang dibaca mama itu Al-Qur'an ya. Mama teman anak itu Ustaz. Jadi anda penasaran, bolehlah lihat bukunya. Akhirnya saya lihat bukunya, saya lihat, oh, cuman orang baca buku kayak gini Ustaz. Dulu kan kita ini nggak paham tulisan Ustaz. Arab ya. Tulisan Arab. Kita kan nggak tahu apa gimana. Ini sesat ini. Nggak baca buku kayak mana ini bahasa Indonesianya nggak ada. Akhirnya dijelasin. Jadi setiap titik maupun koma nggak bisa diganti di Al-Qur'an ini. Kata si ibu itu. Kayak kata anaknya, anaknya itu. Ya, teman anak itu. Masa nggak mungkin lah ya, orang kan bisa diganti-ganti, ini kan tulisan orang. Anda makin terkesan Ustaz. Iya. Makin terkesan, Anda belajar tanya jawab sama dia, akhirnya ya di situ luar biasanya Anda tersimak di Al-Qur'an Ustaz. Subhanallah. Di tulisannya Ustaz. Jadi sudah akumulasi lah ya. Iya Ustaz. Dari banyak perspektif melihatnya bahwa Islam itu yang benar. Iya Ustaz, benar. Lalu berapa lama itu proses dari belajar perbandingan agama, kemudian suka berdiskusi dengan orang Islam sampai Indra itu mendapatkan hidayah? Berapa lama prosesnya itu? Prosesnya dari kelas 3 SMP mungkin. Kelas 3 SMP, Iya. cukup lama ya? Cukup lama Ustaz. Sampai akhirnya kan udah tamat SMA, baru masuk Islam. Iya. Di situ anak berani memutuskan Ustaz. Karena Alhamdulillah. Terus waktu itu syahadatnya di mana? syahadatnya di Bengkulu di masjid di Jalan Palawa itu Ustaz. Masjid jamaahnya cuma 25 orang. Oh, jadi begitu. saksinya dikit Ustaz. Alhamdulillah. Terus kok bisa tahu pesantren Mu'allaf ini, gimana ceritanya Anda ini? Alhamdulillah ada seorang ustadz alumni pondok kita juga Ustaz. Iya. Jadi beliau Siapa namanya? Ustadz Khalifah Sinaga. Oh, Khalifah Sinaga. Ustadz Iya, Khalifah orang Sinaga. Batak juga. Orang tuh. Batak juga. Santri kita sini dulu ya. Jadi sebelum hari H Ana memutuskan syahadat itu Ustaz, Ana tanya jawab juga sama Ustadz Khalifah ini. Wah. Nah, jadi karena dia mu'alaf juga, Iya. latar belakangnya orang Batak, pasti semasukan dengan perasaan kita kan Iya, Ustaz. betul. Jadi Ana tanya jawab dan akhirnya kebetulan ketemu beliau dan disyahadatin beliau, kebetulan rumah juga dekat sama beliau. Subhanallah. Perjalanannya dari situ dan akhirnya udahlah Bang, besok syahadatin aja lah. Di situ. Alhamdulillah. Akhirnya syahadat di sana. Ya. Terus dibawa ke Jakarta ini, ke pesantren Mu'allaf. Jadi kata Ustadz Khalifah, nanti kalau kau udah tamat, masuk Pondok Abang aja. Nanti ada sana kita ke Jakarta, Tangerang. Oh, baik Bang, siap Bang. Oh, di situ ya udah diberangkatkan sampai sekarang kita bisa bertemu di sini. Alhamdulillah. Sekarang Indra sudah bisa baca Quran belum selama di Anda ini? Alhamdulillah udah, Ustaz. Coba saya dengar dulu ngajinya dulu. Coba agak kencangin suaranya. Ini surat apa dulu nih, Ustaz? Bebas saja, yang mana yang hafal aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke sana. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Ya, cukup dulu. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ya, udah setahun. Alhamdulillah. Sudah ada berapa juz hafal? Ada 1 juz?
dikit lagi lah Ustaz. Hampir Sedikit lagi satu sama ya juz. Ustaz. Juz sama dikit Alhamdulillah, lagi, karena dibagi-bagi waktunya sambil kuliah Ustaz. Iya ya. Ustaz. Alhamdulillah. Jadi terus ini setelah Indra masuk agama Islam, apa respon daripada kakak adiknya dan juga ibundanya? Oh, baik Ustaz. Pasti ada ketidaksetujuan lah pastinya Ustaz. Marah mereka atau? Iya, jadi Ya, sebentar. Sepertinya ada penelpon nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dan di mana? Benar ini Pak Ustadz. Ibu dengan siapa dan di mana? Pak Arif, dengan ini dari Lampung. Dari Lampung. Ibu siapa? Ibu Agustina Sarumpait. Oh, orang Batak juga. Silakan Bu Agustina. Saya mau, bisa nggak saya ini, benar nggak ini Ustadz Arifin Nababan? Oh, Ibu tidak lihat di kamera ya? Oh, enggak, saya ini baru dapat kemarin ini apa? Saya lihat di Google, baru saya cari. Jadi Baik, Bu. ceritanya itu saya baru tahu kalau dia itu Ustadz itu ada di sana. Oh, begitu ya. Hampir 30 tahun yang lalu kami kan bertemu, pernah ke rumah gitu. Iya, sebentar Bu, saya lagi live ini, lagi siaran langsung. Jadi ini benar, ini saya benar Ustadz Nababan. Tetapi iya, iya, nanti ini. sekitar 1 jam lagi Bu telepon saya. Kebetulan saya lagi siaran langsung di YouTube ini. Kita lagi memberikan kesempatan dialog interaktif dengan pemirsa. Ibu kalau mau buka silakan di YouTube An-Naba TV ya. Kalau mau bergabung YouTube? sekarang An-Naba TV, An-Naba TV. An-Naba TV ya, itu YouTube kita sekarang ya Allah lagi itu. lagi siaran langsung saya sekarang ini. Ya. Oh, Terima kasih iya, banyak Bu ya Allah Agustina. Terima kasih Ya banyak Allah. ya. Ya, 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 udah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, Insyaallah. ya ini kayaknya fans kita juga nih, fans kita ya, Iya, Ustaz. dari Lampung. Tapi si ibu ini sepertinya belum connect dengan YouTube kita, tapi tidak apa-apa. Dan kami juga ngundang pemirsa bisa interaktif lewat telepon kami di nomor 0812 996 3993. Baik, sambil kita nunggu penanya dan juga dialog interaktif kita, silakan dilanjutkan tadi. Gimana respon daripada keluarga tadi? Marah atau bagaimana ibu Ya, sama kakak adiknya? pasti yang pertama mama lah dulu itu pasti marah ya Ustaz. Iya. Mama marah, kakak marah, semua marah. Jangankan keluarga, saudara-saudara yang di Danau Toba, di Sidikalang itu pun nelpon marah-marah Ustaz gitu. Iya, itu biasalah karena masalah tapi iman ya. iya Ustaz, tapi lama kelamaan sebulan 2 bulan udah mendingin dan akhirnya orang tua terima juga Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini relatif tidak ada permusuhan antara udah baikan, Indra Ustaz. dengan orang tua dan Udah kakak baikan. beradik. Udah baikan Ustaz. Dan waktu itu kalau salah sempat datang ke sini kakaknya ya. Iya, sempat Marah-marah nggak waktu itu? marah tapi sambil nangis lah Ustaz. Iya, kecewa ya. Kecewa, merasa sedih, gagal seperti kakak katanya kan. Iya. Ya, enggak, ya saya bilang kakak jangan nangis. Justru di sini keberuntungan Indra. Alhamdulillah. Insya Allah Indra di yang tempat baik dan di agama yang baik. Betul. Kalau seandainya agama ini jahat, nggak mungkin Indra masuk agama Iya. ini. Nah, Dan saya punya akal di sini- sehat bilang. Iya, di situ Ustaz Ana bilangin. Baik Indra, dikit lagi. Iya Ustaz. Terus ini kan udah setahun masuk agama Islam. Iya Ustaz. Bagaimana perasaan Indra menjalankan ibadah puasa, sholat tarawih itu gimana kesannya? Kalau kesannya sih karena sebelumnya itu kan Indra udah masuk Islam waktu bulan puasa Ustaz. Iya. Jadi udah sempat puasa-puasa sunnah lah Ustaz. Iya. Jadi udah belajar-belajar puasa. Jadi nggak terlalu ini perut nggak terlalu terkejut lah Ustaz. Iya. Ya, karena dari sistem tubuh 13 jam puasa, 8 jamnya tidur, sisanya kita puasa. Iya. Dari situ Indra udah hampir terbiasa lah dengan puasa. Ustaz. Alhamdulillah. Tapi agak sedih juga lah Ustaz karena corona ini ya kan. Jadi nggak segembira Tahun Ramadan tahun lalu. Iya, tahun lalu bisa sholat di masjid. Iya, sholat di masjid, kita bisa takbiran sama-sama, Iya. kumpul-kumpul gitu lah. Dan Ustaz. ini tahun ini belum tentu bisa kita sholat Idul Fitri loh. Iya, belum tentu. tentu Ustaz. Ini kita jadi Iya, Ustaz. sedih. Tapi secara batin bagaimana perasaan Indra? Ada nggak terasa sekali perbedaan sekarang dengan yang dulu itu?
Secara batin ya, Ustaz. Iya. Ya alhamdulillah kalau secara batin sih itu kan kita sendiri yang tahu, Ustaz. Iya. Batin kita berubahnya di mana, apa perubahan kita. Iya. Menurut Indra sih drastis lah perubahan batin Indra. Iya, Ustaz. jadi nikmat sekarang dari nikmat dulu. sekarang sempurna lah sekarang. Ustaz. Alhamdulillah. Terus ada nggak usaha-usaha untuk mengajak keluarga mengenalkan agama Islam ini? Iya pastinya ada saat apalagi targetnya makin tahun ya kita harus lebih semangat, terutama Indra buat dakwain orang tua, Iya. terutama kakak yang dekat di sini dan adik, dan nggak cuma keluarga, orang-orang teman anak yang Iya, di iya, agama dulu itu masih banyak kan, Ustaz. Iya. Jadi masih berteman di situ juga anak dakwain juga, Ustaz. Insya Allah. Kalau saya lihat Indra ini cara bicaranya sepertinya ada bakat jadi ustadz nih. Ya, retorikanya bagus, bicaranya ndak kaku gitu ya. Insya Allah. Memang Ustaz. ada niatan jadi ustadz nggak? Ya itu kan kembali ke kehendak Allah dan takdir Allah, Ustaz. Bukan, ya Allah betul. Tapi dari Indranya sendiri ada nggak usaha ke sana? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Pengen jadi apa nanti? Ya minimal dai lah, Ustaz. Dai. Dai kita, ya, Alhamdulillah. Ustaz. Ya. Insya Karena Allah. kalau lihat cara bicaranya ini bakat banget ya. Insya Allah, Ustaz. Ada Amin. talentanya jadi seorang penceramah gitu ya. Amin, Ustaz. Dan targetnya harus mendakwahkan keluarga dulu ya. Iya benar. Karena Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dakwah dulu keluarga baru kepada teman-temannya dan yang lain. Sebentar dulu Indra, Iya, sepertinya ada pertanyaan yang masuk ini lewat teks ya. Tapi kalau bisa pemirsa ya, diusahakan pertanyaan yang muncul ke kami ini harus sesuai dengan tema-tema yang kita angkat ya. Jangan menyimpang terlalu jauh. Kalau kita bicara tentang testimoni ya, sebaiknya ditanyakan itu hal-hal yang berkaitan dengan testimoni saja. Jadi jangan melebar kemana-mana. Karena ini pertanyaan, mohon maaf ini dari Pak siapa ini? Ya, apa namanya? Ini panjang sekali pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz Nababan. Waalaikumsalam. Ini dari NTT ini ya, Pak Umar. Ketika Allah Azza wa Jalla mengabulkan permintaan iblis, maka kemudian iblis bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam alaihissalam, sebagaimana tercantum dalam surat Shad ayat 82 sampai 83. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Maka sejak itu dimulai satu episode baru ya. Satu episode yang baru. Gimana nih? Kok nggak bergerak? Ini terlalu panjang nih pertanyaannya, mungkin di pending aja dulu. Kalau Pak Umar di japri aja ke saya ya pertanyaan ini. Kita butuh waktu ya, panjang sekali nih pertanyaannya. Silakan di japri aja ke nomor saya ya. Nanti insya Allah akan saya jawab ya. Karena waktu kita terbatas. Kami berikan dulu kepada penanya yang berikutnya ya. Ya, terima kasih Pak Umar, nanti akan kami jawab lewat teks saja. Dan pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, kami berharap pertanyaan itu kembali kepada tema kita. Ya, hari ini kita mendengarkan testimoni saudara kita Indra Siregar. Ya, mungkin ada pemirsa yang penasaran, ingin bertanya lebih detail lagi kepada saudara kita ini, dipersilakan ya. Tapi nampaknya baru satu orang penanya, Pak Umar, yang mana pertanyaan beliau sedikit di luar tema kita. Jadi mohon maaf Pak Umar, nanti jawabannya lewat teks saja kami jawab. Terima kasih Pak Umar ya. Baik Indra, Yes, tadi cerita kalau bicara batin itu pastilah Iya, jauh sekali perbandingan sekarang dengan yang dulu gitu ya. Yang mula-mula Indra rasakan secara spiritual itu apa kira-kira? Secara ibadah ini ya, Ustaz. Ya spiritualnya ya di dalam batin itulah Pak, dari misalnya tenang jiwa kalau lagi sholat, Ya. ketika puasa Nah, gitu. Ustaz.
Khususnya buat sholat lah ya Ustaz. Karena perbandingan yang dulu dengan yang sekarang kan sholat gitu ya Ustaz. Iya. Perbandingan jauhnya. Jadi yang Indra rasakan sholat itu ada kekhusyuan Ustaz. Kehusuan dalam sholat itu. Jadi kalau kita ibadah itu kan ya tenang, karena di Islam gitu Ustaz. Anak kayak gimana ceritanya Ustaz? Sholat tenang, nggak ada bising-bising atau orang lain yang itu kan, beda kayak yang dulu gitu ya Ustaz. Iya. Kita ibadahnya. Jadi lebih terarah gitu Ustaz. Lebih terarah, kita lebih khusyuk menghadap Allah yang sebenar-benarnya. Kita Betul. sholat dengan membaca, karena 90% dari sholat kita itu kan adalah doa Ustaz. Betul. Nah, jadi di situ letak kita berhubungan dengan interaksi kepada Allah langsung. Subhanallah. Iya. Tenanglah Ustaz intinya. Tenang sekali ya. Kalau puasa itu ada nggak waktu pertama kali puasa kemarin tuh ada nggak semacam kaget perutnya atau gimana? Kalau puasa pertama pasti lah Ustaz, karena namanya pertama kan Ustaz. Iya, iya. Tapi karena ini udah kedua kali, Jadi, ya karena udah terbiasa lah. terbiasa. Sudah adaptasi ya. Sudah ada adaptasi karena dulu puasa sunnah dulu Iya. belajar Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ini wajah Indra dulu dengan sekarang beda sekali nih ya. Ada Iya. bercahaya betul wajahnya ya. Alhamdulillah, Ustaz. Ini pengaruh sholat ini ya. Alhamdulillah. Iya, Ustaz. kan Allah katakan dalam Quran itu simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi orang yang rajin sholat itu kata Allah di wajahnya itu ada terpancar bekas-bekas sujudnya. Jadi Indra dulu datang ke sini agak kumal wajahnya ya. Nah, sekarang udah mondok, Iya, udah benar. tiap hari baca Al-Quran, ditambah lagi Alhamdulillah. puasa Ramadan, Masya Allah. Biasanya orang kalau Ramadan itu kan lemas, loyo gitu Iya, kan. benar Ustaz. Tidak bersemangat, tapi ini Indra kok Masya Allah. Ya. Luar biasa. Mungkin karena niatnya Ya, kuat ya. niat ya Ustaz. Ya niat kita sampai kapanpun ya niat. Antum yang miris. Kita yang miris. Padahal dia nggak tahu kalau kita bahagia gitu. Iya ya. gitu Ustaz. Alhamdulillah. Padahal lihat wajahnya aja udah nampak senang sekali nih. Alhamdulillah. Kayak wajah-wajah pengantin baru ini. Insyaallah Ustaz 2020 Ustaz. 2020 ya insyaallah. Tapi kan baru 21 tahun umurnya. Enggak apa-apa, lebih bagus lah, Ustaz. Jangan buru-buru lah. Oh, gitu. 21. Jadi ustadz dulu lah. Jadi Ustaz, insyaallah Ustaz. Ya, jadi pendakwah. Kasih dulu waktu senior-seniornya dulu yang nikah. Oh, baik. Ya. Kelamaan Ustaz seniornya Ustaz. Enggak apa-apa itu. Pokoknya bikin target lah, ikuti sunnah. Iya, nah, Ustaz. Nabi kita nikah umur 25 tahun ya. 20 tahun. Iya, Jadi iya, baik. sekarang 21, masih ada 4 tahun lagi 4 tahun. mempersiapkan diri untuk jadi dai, jadi ustadz, apalagi kuliah di PT IKI sudah barang tentu. Di sanalah inti ya. Yes. Kalau di PT IKI itu biasanya pasti jadi ustadz lah. Amin, Apalagi ada amin, penekanan menghafal Quran di sana. Amin, Jadi amin. kesempatan belajar ini jangan sampai disia-siakan dan harus ada target. Targetnya bagaimana 4 tahun ke depan ini sudah menjadi ustadz. Ketika nikah nanti saya pikir Indra nggak usah cari-cari jodoh lagi. Pasti Indra menjadi rebutan wanita ya. Insyaallah. Pertama ganteng ya. Yang kedua mu'allaf. Iya, Ustaz. Yang ketiga udah jadi ustadz pula lagi. Amin, amin, Nah, amin. jadi nanti insya Allah akan Allah berikan jodoh yang terbaik ya. Amin, Ustaz. Kalau bisa cari yang hafizah. Amin, amin. Ya. Nanti dicari Ustaz. Ya insya Allah ya. Dan apa namanya ya supaya target itu jelas. Iya, Ustaz. Siap. Jangan buru-buru dulu lah ya. 21 tahun nikah itu terlalu muda kayaknya. Terlalu muda, baik Ya, Ustaz. 25 lah target 25 ya, Ustaz. Baik. Ustaz. Supaya nanti bisa jadi dai. Oke, pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Kami mengundang lagi antum untuk dialog interaktif dan juga kalau ada pertanyaan lewat teks dipersilakan ke kami. Dan sampai saat ini sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk dan kita lanjutkan bincang-bincang kita Indra. Terus apa namanya? Sekarang ini kalau melihat dari segi perilaku orang Islam ya, Iya, kan, Ustaz. kan sekarang ini kan Islam itu seringkali dipojokkan, dihujat, dihina, dituduh sebagai ajaran teroris dan sebagainya. Indra sebagai seorang mu'allaf terpengaruh nggak dengan kalimat-kalimat atau malah apa namanya kesal kok ada tuduhan yang begitu? Sepertinya nggak seperti itu gitu. Gimana rasanya? Jujur sebenarnya kita kesal ya Ustaz. Karena Kesal, ya? kenapa itu bagian dari syariat agama kita ya kan Ustaz. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa menyalahkan mereka Ustaz. Karena kenapa? Karena mereka nggak paham. Betul. Ya, karena mereka nggak belajar.
mereka mereka nggak paham karena mereka nggak baca Al-Quran, mereka nggak percaya hadis, mereka nggak belajar akidah, mereka nggak belajar tauhid. Nggak tahu Karena Islam lah. iya, karena di situ mereka bisa mengejek, di Iya. situ mereka bisa nyimpulkan. Di sisi lain di situlah guna kita untuk mendakwai mereka. Ustaz. Subhanallah. Dan begini Indra, ya kadang-kadang kan tuduhan itu juga Iya, Ustaz. sangat subjektif dan tidak adil, ya kan? Kalau ada satu orang Islam melakukan perbuatan kekerasan dengan cepat, Iya. media menuduh itu teroris, Betul, Ustaz. dihubungkan dengan agama Islamnya. Iya, betul, Ustaz. Padahal ada orang dari agama lain yang melakukan pembunuhan kepada orang Islam, Iya, benar. bahkan sampai lagi sholat Jumat ditembakin segala macam. Yang bersangkutan kan tidak dituduh sebagai teroris. Nah, Iya, ada penghakiman manusia yang secara tidak adil terhadap agama Islam. Tapi Indra tidak terpengaruh dengan itu. Kadang-kadang ada mu'alaf itu dia dalam rangka brainwash ya, untuk menanamkan brainwash. keraguan agar dia murtad lagi begitu. Benar, Ustaz. Tapi Indra sendiri tidak terpengaruh ya? Alhamdulillah enggak lah, Ustaz, karena kita kan ya Ustaz tahu sendiri posisi anak di pesantren, jadi terjaga lah gitu, Ustaz. Alhamdulillah. Terjaga. Dan isu-isu itu semua propaganda mungkin lah, Ustaz. Betul. Propaganda media sosial, karena banyak di media sosial itu yang bungkam akan kebenaran Islam. Betul. Jadi mereka membuat berita hoax. Jadi setiap umat di dunia ini yang disalahkan ya Islam. Karena Islam itu agung, jadi mereka mau merendahkan, Ustaz. Betul, betul. Islam itu tinggi, jadi mereka mau jatuhkan, Ustaz. Iya, Di situ Masya Allah. posisinya, Ustaz. Luar biasa ya. Tapi sekarang ini menarik. Sejak musim corona ini Indra, Iya, Ustaz. justru terbalik. Orang yang tadinya banyak mengejek, menghina Islam, sekarang banyak di dunia barat itu, Berlomba-lomba. di Jerman, di Inggris, di Italia, di Amerika, malah di situ banyak meminta gerejanya diazanin malahan. Oh, dia ini. Ya, kita ada viral di sosmed itu kan. Allah. Ada ulama sedang azan di gereja, ada ulama azan di gedung-gedung. Karena diteliti suara azan itu katanya di mana ada azan berkumandang, di situ corona ndak ada. Allah. Subhanallah. Ya, akhirnya orang sana percaya bahwa yang bisa mengusir corona, penyakit ini hanyalah azan. Azan nomor. Bahkan yang menarik, Presiden Donald Trump belakangan ini setiap kali dia mengadakan acara-acara kenegaraan, selalu dia minta ada yang baca Quran itu. Baca Quran. Baca Quran dulu. Allah. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka ini. Amin, Ya. amin, amin. Jadi ini menarik. Di satu sisi dulu-dulu Islam itu dihujat, dihubungkan dengan ajaran-ajaran terorisme, tapi belakangan ini justru Islam malah dicari. Iya, benar. Suara azan malah dicari. Bahkan yang namanya Cordoba di Spanyol itu sudah berapa ratus tahun tidak pernah ada lagi azan karena masjidnya sudah dirubah menjadi semacam museum begitu. Sekarang di masa corona ini sudah berkumandang lagi azan di sana. Hidup Subhanallah, lagi, ya. Subhanallah. Jadi ada berita baik bahwa walaupun selama ini Islam itu Ditindas. dihujat, dihina gitu ya, tapi pada akhirnya belakangan terkuak kebenaran itu, Iya. gitu ya. Masya Allah. Subhanallah. Baik, sepertinya ada pertanyaan ini kepada Indra dari Pak Siswanto Effendi. Nah, ini kenal saya, Ustaz. Oh, kenal ya? Iya, ini ketua kelas saya di kampus. Masya Allah. Pak Siswanto, ya. Allah, enggak salah orang ini ya? Enggak salah, Pas. Coba dikirim dulu. Kalau memang Siswanto temannya Indra, kasih ini bukti ya. Pastikan bahwa Siswanto ini temannya atau ketua kelasnya Indra dulu. Iya, Pak Siswanto. Nah, pertanyaannya gini. Bagaimana saudara Indra ini bisa mempertahankan iman Islamnya supaya tetap istiqomah? Sebab banyak dari saudara kita yang sudah mu'alaf kembali kepada agama sebelumnya. Nah, ini menarik ini. Bagaimana Indra bisa mempertahankan iman Islamnya dengan istiqomah, sementara ada juga 1-2 orang yang tadinya sudah mu'alaf, sudah masuk agama Islam, karena tidak belajar agama Islam malah murtad lagi ke agama sebelumnya. Apa kiat-kiatnya mempertahankan iman Islam itu? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Sis. Alhamdulillah. Yang pertama adalah Sebentar. Ada penelpon sepertinya ini. oh, iya, siap. Ya, tahan dulu. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya coba. Dengan Pak siapa dan di mana? Dari Pak Siswanto. Oh, Pak Siswanto tadi, ya. Ya. Ini benar yang temannya Indra dulu? Iya, kalau saudara Indra. Alhamdulillah. Ya, silakan. Pertanyaannya apa?
Oh, Terputus. ya terputus sepertinya. Oke. Kita tunggu lagi. Mungkin ada gangguan ya. Baik, boleh dilanjutkan tadi pertanyaan Pak Siswanto itu. Pertanyaannya tadi gimana cara istiqomah gitu ya, Ustaz? Baik, pertanyaannya luar biasa. Jadi karena saya seorang mu'alaf, jadi yang pertama yang saya lakukan untuk istiqomah di agama Islam ini bahwa adalah setiap perintah di Al-Qur'an dan yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma shalli sallim alaihi. itu harus dicintai, Ustaz. Jadi Subhanallah. setiap perkara yang diperintahkan Allah dan Rasul itu pasti baik dan kita harus mencintainya. Allahu Akbar. Kenapa orang banyak yang murtad? Karena mereka nggak mencintai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Betul. Taala. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan. Ya. Jadi lingkungan itu berperan juga di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, Indra kan di pesantren ya. Iya, Jadi iya. suasana pesantren, lingkungan pesantren itu satu sama lain menjaga ukhuwah gitu, Betul. Ustaz. Sama Jadi orang-orang baik lah. iya, orang baik, orang soleh, insya Allah kita istiqomah di dalam. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, membatasi sosial media, Ustaz. Membatasi sosial media. Ya, karena di situ banyak berita-berita hoax yang membuat Iya. brain host kita, dicuci Iya, otak kita gitu, betul. Ustaz. Jadi harus punya filter gitulah ya. Iya, punya warna gitu. Ya, Ustaz. kalau nggak ada filternya nanti nggak ada yang nyaring. Iya, benar, Ustaz. Iya, satu sisi sosmed itu kita perlukan juga untuk sarana dakwah. Iya, benar. Nah, tapi sisi lain memang di balik itu banyak juga tantangan, ya, banyak juga yang hoax, banyak juga yang porno-porno segala macam. Iya. Ya bergantung manusianya lah, bergantung niat kita mengakses internet, mengakses media itu tujuannya apa gitu ya. Baik. Kalau untuk dakwah, nah seperti kita sekarang ini, alhamdulillah ya kita gunakan Untuk dakwah. sarana teknologi ini buat dakwah gitu ya, manfaat juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begitu cara mempertahankan iman ya, pergaulan penting ya. Iya, benar, Ustaz. Jadi betul kata Rasul itu, al-mar'u ala dini qalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Seseorang itu kata Nabi sangat bergantung kepada agama temannya. Iya. Maka hendaklah kamu perhatikan kepada siapa kamu berteman. Jadi pengaruh pergaulan itu memang sangat besar sekali. Akankah kita menjadi orang yang istiqomah apa tidak ditentukan dengan pergaulan kita sehari-hari. Begitu ya Indra ya. Iya. Terus masalah tadi mencintai, kita perintah Allah kita cintai gitu ya. Iya, Ustaz. Meninggalkan larangan gitu. Memang dalam Quran itu surat Al-Hasyr Allah katakan begini. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya apa saja yang dibawa Rasulmu, apa saja yang disampaikan Rasulmu, apa saja yang dicontohkan Rasulmu, itu pasti baik, maka ambillah. Ambil dan praktekkan. Tetapi sebaliknya, wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang dilarang oleh Rasulmu, mau itu cocok atau tidak, senang apa tidak, kalau dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Pasti di balik larangan itu ada yang tidak baik bagimu. Nah, jadi setiap perintah ya, berat apa ringan, pasti di balik perintah itu ada kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi kalau larangan pasti ada mudarat dalam kehidupan kita. Misalnya kita disuruh sholat, Iya, Ustaz. iya kan? Nah, kita sholat, manfaatnya apa? Manfaatnya pertama, fisik kita sehat. Ya kan? Dengan melakukan gerakan-gerakan ruku, sujud itu kan sama dengan gerak badan itu. Iya, benar. Sehat. Yang kedua, jiwa kita menjadi tenang habis sholat itu. Subhanallah. Begitu juga puasa, sumu tasihu. Puasalah kamu, pasti kamu sehat gitu ya. Iya, benar. Nah, sedangkan larangan, apa saja yang dilarang oleh Rasul itu pasti mengundang kemudaratan dalam hidupmu. Misalnya apa? Kita dilarang berjudi. Memang Iya. itu nggak bagus. Kalau berjudi kan bikin orang gelisah, Iya, benar, Ustaz. menang tidak berkah, kalah lebih sengsara, gitu kan? Mana ada orang judi bahagia? Benar, Ustaz. Zina dilarang dalam Islam dan juga dalam agama manapun dilarang. Memang di balik larangan itu nggak baik, namanya zina itu ya bikin kita gelisah dan lain sebagainya, ya kan? Jadi subhanallah, Indra luar biasa. Begitu kiat-kiatnya untuk mempertahankan iman Islamnya supaya bisa istiqomah ya. Iya, Ustaz, benar. Tapi yang paling dominan itu lingkungan pergaulannya. Lingkungan baik. Alhamdulillah. Sebentar Indra, ini ada Siap. masuk lagi pertanyaan dari Pak Umar Said ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Saya mau tanya, bagaimana Kak Indra bisa masuk Islam dan siapa yang mengislamkan? Dan apa inspirasi Kak Indra masuk Islam? Sepertinya Pak Umar saat ini telat ini gabung ya. Telat dia baru kayaknya. Nah, baru bergabung sepertinya. Tadi Pak Umar, Indra ini sudah cerita bagaimana latar belakang dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diislamkan di mana dia, yaitu di Bengkulu sana. Iya. Dan apa inspirasi Indra bisa masuk agama Islam? Tadi dia sudah cerita bahwa sebelumnya Indra ini belajar perbandingan agama, kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi tidak apa-apa, nanti Pak Umar silakan ditonton ulang lagi siaran ulangannya ya. Kalau diulangi kan tidak enak, karena yang terdahulu sudah diceritakan sama beliau ini. Ya, terima kasih Pak Umar Said. Ya. Tadi Pak Umar ini telat, Iya, jadi baru datang kayak baru datang, beliau gabung, tidak apa-apa. Tapi nanti insya Allah Pak Umar bisa menyaksikan videonya ya. Iya. Kita baik, ini kita sepertinya sudah berada di penghujung acara kita ini ya, dan ada penelpon sepertinya sudah tidak ada ya, tidak ada lagi penelpon, dan pertanyaan teksnya juga sepertinya sudah tidak ada lagi. Sekarang kita di akhir penghujung acara kita ini. Baik, mungkin ada kalimat penutup yang ingin Indra sampaikan kepada pemirsa ini maupun kepada keluarga ataupun kepada teman-temannya. Silakan Indra sebagai penutup dari testimoni kenapa Indra masuk agama Islam ini. Baik. Sedikit ya Ustaz, terima kasih. Buat siapapun dimanapun yang menganggap Islam itu ajaran sesat maupun mengajari kekerasan, boleh datang ke masjid di dekat rumahnya sendiri, boleh tanya Islam itu seperti apa sebenarnya. Karena banyak di mayoritas Indonesia maupun di luar negeri, di seluruh dunia ini, bahwa orang memandang Islam itu hanya sebuah dari pendengaran orang, Ustaz. Iya, berita-berita. Berita-berita yang enggak jelas gitu, Ustaz. Jadi orang bilang Islam teroris. Enggak, sebenarnya enggak ada. Di Islam jujur enggak ada Islam diajar kekerasan. Iya. Dalilnya sudah saya cari di luar, enggak ada ayat-ayat yang mengandung kekerasan. Iya. Dan juga tentang jenggot, di Islam itu jenggot itu bukan menandakan teroris, enggak. Enggak, itu beda, itu syariat Islam, bahwa itu sunnah, itu sunnah Nabi kita, Ustaz. Dan celana cingkrang, jadi celana cingkrang ini juga, Ustaz, bermasalah juga di luar. Banyak yang di telinga anak, teman-teman anak bilang itu itu radikal. Iya, ajaran sesat. Ya turunkanlah celana mufalangan. Enggak, ini sunnah juga ini ajaran kami. Ini baik, enggak ada membuat kita menjadi suatu yang ekstrim, enggak ada. Ini semua normal semua. Ini untuk menjaga dan membuat kita mengamalkan syariat agamanya itu ya. Dan ini menjadi pahala juga di agama Islam. Iya, karena Rasulullah juga melaknat orang-orang yang musbil. Musbil itu yang sampai pakai celana di bawah mata kaki dengan niat untuk pamer gitu, sombong gitu. Itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak suka dengan pakaian seperti itu. Nah, yang lebih baik itu adalah karena itu dulu budaya tradisi orang luar sana. Nah, sepertinya ada ini masuk telepon ya. Halo? Terputus ya. Terputus teleponnya. Baik, jadi memang orang kalau sudah tidak beriman ada saja dicari-cari kesalahan. Iya benar. Iya kan? Yang celana, orang pakai celana jingkrang aja dipersoalkan, tapi pakai celana pendek nggak masalah. Iya, nggak usah. Contohnya apa? Ada orang pakai cadar, wanita pakai cadar itu diributkan, dipermasalahkan. Tapi nggak ada orang pakai celana porno, pakai rok pendek, itu nggak masalah. Nggak jadi masalah. Jadi kadang-kadang otak manusia udah kotor nih. Sengklek. Ya, ini udah masalah ini otak manusia. Ya udah nggak bisa lagi melihat secara jernih gitu kan. Iya, benar. Masa yang pakai cadar itu dipersoalkan, dianggap itu berlebihan, tapi orang yang kurang bahan pakaiannya nggak jadi masalah. Nah, jadi yang salah itu siapa sebenarnya? Yang mengamalkan syariat atau orang yang suka cari-cari masalah itu? Iya benar. Nah, kayak gitu kan. Jadi kita kita nggak usah terpengaruh dengan itu. Iya, baik. Ya, karena kita mencintai Rasul, mencintai agamanya, mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya.
selagi itu ada dalilnya, ada syariatnya, ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya, kita mengatakan sami'na Wa wa ata'na. Aku dengarkan dan Dan aku kamu taat. taati. Ya, memang kebaikan itu pasti ada yang usil ya. Iya benar. Ya, apalagi mu'allaf ini tentulah orang-orang yang belum beriman pasti menyerang gitu ya. Iya, benar. Dan itu bagian daripada cobaan iman Islam kita. Karena orang yang sudah masuk Islam itu pasti diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 itu, ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengaku-ngaku kami telah beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal imannya belum diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita indra menganggap itu semua bagian daripada ujian iman Islam kita untuk membuat kita bukan lemah, tapi membuat kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin istiqomah di dalam mempertahankan iman Islam kita. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Indra sudah bersama pemirsa ini 1 jam. Kita ngobrol tentang perjalanan spiritual Indra masuk agama Islam dan kisah-kisah yang lain yang juga yang sangat inspiratif, memotivasi para pemirsa. Dan kita doakan pemirsa, mudah-mudahan saudara kita Indra ini kelak bisa menjadi ustadz, menjadi dai, menjadi penceramah yang bisa mensiarkan agama Islam baik di kalangan umat Islam dan lebih khusus lagi kepada keluarganya dan masyarakat yang belum seiman dengan kita. Karena setiap pribadi muslim itu wajib mendakwahkan agama Islam ini, ya. Jangan sampai ada orang ya meninggal dunia belum sampai berita dakwah Islam kepada mereka, maka kita muslim ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Kenapa? Karena kita tidak mendakwahkan agama Islam ini. Rasul mengatakan balighu anni walau ayatan, sampaikanlah oleh kamu dari aku walaupun hanya 1 ayat. Kalau mampu kita 1 ayat, sampaikan yang 1 ayat itu. Karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan testimoni saudara kita Indra Siregar ini bermanfaat kepada kita semua dan dapat meningkatkan, mempertebal iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga menjadi muslim yang kafah, muslim yang total, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan menjadi muslim tidak boleh separuh-separuh, tidak boleh tanggung-tanggung, tapi menjadi muslim itu harus utuh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara utuh, secara menyeluruh, tidak boleh tanggung-tanggung, dan jangan sampai mengikuti program-program syaitan. Apa program syaitan? Di antaranya program syaitan adalah menanamkan keraguan-raguan dalam hati kita agar bimbang terhadap kebenaran agama Islam, ya. Jadi ciri orang yang beriman itu kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Ya, orang mukmin sejati itu adalah orang yang percaya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya, thumma lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu-ragu dalam iman itu. Ragu bisa membatalkan iman Islam kita. Rasul mengatakan da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan, ambil yang pasti. Jadi siapapun yang coba-coba menanamkan keraguan lewat pergolakan pemikiran, lewat doktrin-doktrin dan lain sebagainya, itu semua indra kita abaikan saja, ya. Dan kita anggap itu untuk semakin memantapkan iman Islam kita ini. Taib, pemirsa An-Naba TV, saudara-saudaraku, sahabat FB yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah di penghujung waktu dan sebentar lagi kami di Jakarta akan menyelenggarakan buka puasa bersama, dan kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada ananda kita, kepada saudara kita Indra Siregar yang Masya Allah kita lihat mimiknya, cara bicaranya ini bisa kita andalkan nanti menjadi sholat, bulatkan hati untuk masuk ke